Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis bersama-sama saya Guru Injil Mori. Hari ini kita akan kembali dalam topik hawa nafsu. Kita akan mencoba menyimpulkan topik ini dan melakukan sebuah disiplin rohani untuk mengontrol hawa nafsu. Mari kita membaca kembali Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota dari tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya review sedikit tentang perikop ini. Yesus kembali mengingatkan tentang hukum Taurat, dan dia memperluas temanya, maknanya. Yang bersalah dengan perzinahan bukanlah tindakan yang fisik seperti itu, tapi perzinahan dalam hati. Itu yang Yesus ingatkan, harus dihati-hati dalam kehidupan pernikahan. Nah, saudara, renungan kemarin 2 pekan yang lalu, saya mengutip Brian Smith ini tentang segitiga Richard Foster. Nah, ini menolong kita mengukur posisi keintiman kita dan menjaga nafsu kita. Nah, seperti segitiga, sisi satu mewakili komitmen dan sisi yang lain mewakili keintiman. Nah, semakin tinggi komitmen, semakin tinggi juga keintiman. Dan kedua ini akan mencapai puncaknya bersatu di dalam pernikahan. Nah, di sanalah Allah mendesain keindahan seksualitas yang indah, yang dapat dinikmati oleh manusia, pasangan suami istri. Nah, saudara, dalam pergumulan menghadapi godaan hawa nafsu ini, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita perlu terus menyadari bahwa siapakah diri kita ini. Kita ini milik Tuhan. Dan kita perlu berkata dalam hati kita, dalam diri kita, saya bukanlah diriku yang lama. Aku adalah manusia baru. Aku sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Kristus. Aku milik Kristus. Dan Kristuslah yang bisa memuaskan hidupanku, keinginanku, dan puncak kepuasanku. Nah, saudara, memang tidak dapat dipungkiri, ada saudara-saudari kita yang masih jatuh bangun dalam pergumulan hawa nafsu ini. Tentu, kita pasti ingin berubah. Namun ketika kita sungguh-sungguh ingin berubah, kita perlu mengerti sifat dari hawa nafsu ini. Dan kita perlu muak dan jijik terhadapnya. Tidak cukup kita benci dengan konsekuensi dosa. Kita benci karena kita jatuh dalam dosa, kita punya rasa bersalah, kita malu. Tuhan, saya kok jatuh-jatuh lagi. Nah, tidak cukup sampai penyesalan seperti itu. Kita perlu melihat bahwa benar-benar bahaya hawa nafsu ini. Janganlah kita diam-diam menikmati hawa nafsu ini, dan kita terus memberi makannya secara rutin. Saudara, janji komitmen kita itu tidak akan bisa bertahan kalau kita terus kompromi. Seolah-olah kita berkata, ya nggak apa-apa lah. Nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi kita tidak boleh kompromi. Jangan kasih ampun dengan hawa nafsu ini. Nah, saudara, epitumia atau hawa nafsu itu adalah perasaan kenikmatan yang salah. Kenikmatan yang singkat dan akhirnya akan menuntun kita kepada kehancuran hidup. Inilah yang perlu kita sadari. Ini yang perlu kita ingat. Dan kemudian kita harus mengganti epitumia ini dengan hal-hal yang lain. Supaya kita bisa terus menghargai diri kita. Allah telah menebus kita dan kita telah dibayar lunas dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal.
Kita perlu menyadari hal itu. Kita perlu mengasihi. Kita perlu hidup dalam hadirat Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah. Jalinlah hubungan yang sehat dengan pasangan yang akan membawa kita kepada keintiman yang sebenarnya. Kita perlu mengganti dengan pikiran-pikiran yang demikian. Nah, saudara, ada banyak saudara-saudara kita yang telah berhasil mengatasi epitumia ini. Mari kita bergumul bersama-sama, bersemangat menghadapinya. Tentu kita perlu memulai dengan doa, memohon hikmat Tuhan, supaya kita peka dengan epitumia yang kita hadapi. Doakan supaya kita terus punya gairah yang kuat akan kekudusan dan akan Allah itu sendiri. Nah, saudara, Brian Smith memberikan saran disiplin yang menarik untuk mengatasi epitumia ini, yaitu puasa media. Nah, saudara, kita sekarang dibanjiri dengan banyak konten-konten di media sosial, di handphone kita yang kita pegang setiap hari. Nah, tidak sedikit, saudara, punya bau seksualitas dan sensualitas yang menggoda. Itu bisa banyak sekali muncul dalam konten-konten yang kita lihat setiap hari. Nah, saudara, Brian Smith meminta kita memisahkan diri dari media sosial kita ini. Jadi, selama 1 minggu, kita harus mengambil 2 hari untuk off sosial media. Nah, puasa ini memang akan sulit dilakukan karena kita sudah terbiasa ya. Tetapi tenang Bapak Saudara, tidak ada yang meninggal karena melakukan puasa ini. Ya, mungkin dilakukan. Nah, puasa sosial media terdiri dari internet. Itu program aplikasi TikTok, Facebook, Instagram, video, ataupun aplikasi video atau gambar yang lainnya. Itu kita puasa. Kemudian televisi, ataupun serial drama, drakor seperti itu. Off 2 hari dalam 1 minggu ini. Majalah-majalah, video games untuk anak-anak muda biasanya. Nah, itu yang kita puasakan. Nah, apa yang kita akan lakukan ketika kita berpuasa? Bagaimana caranya kita menghibur diri kita sendiri? Saudara, Anda bisa ngobrol dengan teman-teman Anda, mungkin telepon mereka, ataupun datangi mereka kalau mungkin. Kalau sudah dekat itu, bisa langsung ketemu, atau baca buku, baca Alkitab, atau olahraga, saudara. Bisa jalan kaki, jogging, sepedaan, ataupun berenang di pantai. Mungkin Anda bisa minum kopi bersama-sama kalau pandemi sudah mereda. Dengan melakukan ini terus-menerus, kita melatih diri kita terbebas dari sampah-sampah kehidupan. Dan teruslah meminta Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Saudara, kita mau melatih pikiran dan hati kita. Kita mau mengatakan bahwa saya tidak dikuasai oleh sosial media. Dan saya akan menunjukkan bahwa saya dapat hidup tanpa sosial media. Nah, ini yang kita mau yakini dan kita lakukan. Walaupun tidak ada orang yang mati atau sakit karena latihan ini, tetapi tetap saja sulit dilakukan. Mari kita coba dan terus coba lakukan. Nah, seorang pria muda berkata bahwa godaan besar untuk membuka Facebook itu sangat kuat dan sulit untuk ditolak. Tapi ia berjuang melakukannya dan ia bisa melakukannya. Nah, dia berkata, saya menyadari jika saya dapat berkata tidak kepada konten itu ataupun Facebook itu, meskipun itu sangat menggoda, maka saya dapat berkata tidak pula kepada epitumia saya. Saudara, luar biasa. Luar biasa anak muda ini. Dan inilah yang mau kita capai. Kita mau mengaitkan latihan-latihan rohani kita, disiplin rohani kita, dengan penolakan epitumia kita. Kita bisa menolak hawa nafsu yang menggoda kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lakukan puasa ini selama 1 minggu ini, dan teruslah mencoba. Ketika gagal, terus mencoba, terus berlatih. Ketika kita setia melakukannya, berkat Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan akan membimbing dan menuntun kita.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami bisa bersama-sama menutup topik hawa nafsu, Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, melatih diri kami, melatih kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu dan murid-Mu, Tuhan. Kami mau belajar mengenal epitemia kami, dan kami bisa menolaknya. Berlatih, Tuhan. Tuhan, mampukan kami melakukan puasa sosial media ini, dan biarlah kami terus boleh berlatih, dan kami bisa hidup tanpa sosial media. Kami bisa menggantinya dengan hal-hal yang bernilai kekal, yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ini. Tolong berkati kami dan kuatkan kami dalam menghadapi tantangan kehidupan dan pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.